Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga melalui perenungan firman Tuhan, di mana tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dan hari ini kita berada dalam terang tema siap diproses Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini tidak lepas dari pembacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saulus bertobat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapakah Saulus? Tentu saja kita mengetahui bersama bahwa Saulus sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan, namun pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidup Saulus secara drastis. Ketika kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5, dikisahkan di situ dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dikisahkan selanjutnya jemaat Tuhan, setelah peristiwa itu 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dalam ayat yang ke-9 dari Kisah Para Rasul 9 ini. Jemaat Tuhan, pengalaman ini telah membuka hati Paulus bahwa ia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Ia telah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, memberitakan kepada bangsa-bangsa kafir, dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini kita dapat melihat kebutaan Saulus memperlihatkan bahwa ada rencana Tuhan baginya. Di situ Saulus mengalami pembaharuan. Saulus mengalami pembaharuan dalam rencana Tuhan, bahwa tadinya dia adalah penganiaya orang Kristen, kini dia harus memberitakan Injil sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan kita lihat bersama-sama bagaimana selanjutnya Saulus berubah nama menjadi Paulus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bersama-sama ada sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki yang berambisi menjadi seorang jenderal angkatan darat. Anak itu pandai dan ia selalu berdoa kepada Tuhan agar impiannya suatu hari nanti dapat menjadi kenyataan.
Sayangnya jemaat Tuhan, ketika dirinya hendak bergabung dengan angkatan darat, ia ditolak karena memiliki telapak kaki yang rata. Setelah berulang kali dia berusaha untuk menjadi bagian daripada angkatan darat, tetap tidak berhasil. Kemudian ia melepaskan impiannya itu dan mulailah dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya. Dia merasa kalah. Dia merasa marah kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan ada, namun kini dia tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah lagi berdoa, dia tidak pernah lagi pergi ke gereja. Ketika orang-orang berbicara tentang Tuhan, yang dia lakukan adalah mengejek, memberikan pertanyaan-pertanyaan rumit yang membuat orang-orang kebingungan untuk menjawabnya. Waktu berjalan dan seiring berjalannya waktu, ia kemudian memutuskan untuk masuk perguruan tinggi dan menjadi seorang dokter. Setelah beberapa tahun kemudian, dia menjadi seorang ahli bedah yang handal, yang terkenal. Semua pasiennya merasa terberkati. Semua pasiennya yang tadinya tidak memiliki harapan untuk hidup, kini mempunyai kesempatan untuk hidup yang baru. Selama bertahun-tahun ia telah menyelamatkan banyak nyawa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jemaat Tuhan, ketika dirinya tidak muda lagi, ia melatih para ahli bedah sehingga lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Pada suatu hari ia meninggal dan pergi menjumpai Tuhan. Di tempat itu pria tersebut bertanya kepada Tuhan mengapa doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, jemaat Tuhan, pandanglah ke langit anakku dan lihatlah impianmu menjadi kenyataan. Di sana ia dapat melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak laki-laki yang berdoa agar bisa menjadi seorang prajurit. Ia melihat dirinya masuk angkatan darat dan menjadi suatu pemimpin sebuah resimen. Ia kemudian dipanggil untuk bertempur. Dalam suatu perang, dia berada di garis depan. Di posisinya tersebut, jemaat Tuhan, sebuah bom jatuh dan membunuhnya. Ia dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dikirimkan kembali kepada keluarganya. Semua ambisinya hancur berkeping-keping saat orang tuanya menangisi kepergiannya. Lalu Tuhan berkata, sekarang lihatlah bagaimana rencanaku telah terpenuhi sekalipun engkau tidak setuju. Sekali lagi ia memandang ke langit. Di sana ia memperhatikan kehidupannya. Hari demi hari ada begitu banyak nyawa yang telah ia selamatkan. Ia melihat senyum di wajah pasiennya dan di wajah anggota keluarganya. Kehidupan baru jemaat Tuhan telah diberikan kepada mereka melalui dirinya. Dengan menjadi seorang ahli bedah. Kemudian di antara pasiennya ia melihat seorang anak laki-laki yang juga memiliki impian yang sama dengannya. Untuk menjadi seorang prajurit. Namun sayangnya dia terbaring sakit. Ia melihat jemaat Tuhan bagaimana ia telah menyelamatkan nyawa anak laki-laki itu melalui operasi bedah yang dilakukannya.
Hari ini anak laki-laki itu telah dewasa dan menjadi seorang jenderal. Pria tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Pada hari itu, ia tahu bahwa Tuhan ternyata selalu berada bersama dengannya. Ia mengerti bagaimana Tuhan telah memakainya sebagai alatnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana indah atas hidupnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi percayalah jemaat Tuhan, bahwa semua yang telah Dia izinkan terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita. Dan semua yang direncanakan di dalam hidup kita pasti selalu tepat dan indah pada waktunya. Lihat jemaat Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Saulus. Lihat perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini. Mari sama seperti Saulus, sama seperti kehidupan kita saat-saat yang telah lalu, kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita juga memiliki komitmen untuk selalu siap diproses oleh Tuhan menghadapi kehidupan ini. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha.